Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan selamat bergabung dalam acara webinar Directions Live Online 2023. Perkenalkan saya Amanda dari tim Professional Services Esri Indonesia selaku host webinar Directions Live Online pada siang hari ini. Pada webinar siang hari ini, kami akan membahas mengenai highlight Esri User Conference 2023, di mana pada sesi ini kami akan berbincang mengenai salah satu event terbesar dan menjadi salah satu event yang ditunggu-tunggu oleh GIS entusias di seluruh dunia. Dan pada hari ini, saya tidak sendiri, tapi sudah bergabung juga bersama dengan kami. Sudah bergabung juga bersama dengan kami, yaitu Sauraya Rizka Kemala atau biasa disapa Oya. Oya merupakan solution strategic analyst Esri Indonesia yang telah memiliki banyak pengalaman dalam mengembangkan solusi GIS, terutama khususnya di sektor pemerintah. Halo Mbak Oya, gimana kabarnya hari ini? Halo, selamat siang Manda dan selamat siang Bapak Ibu peserta webinar. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya siang hari ini untuk bergabung di webinar kali ini Mbak Oya. Sebelum memulai webinar siang hari ini, mungkin izin saya menyampaikan terkait dengan pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan selama presentasi berlangsung. Apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan, maka dapat dilakukan kapanpun selama presentasi dengan memasukkan pertanyaan ke panel GoToWebinar di sisi kanan layar, dan di akhir akan kami tampilkan pertanyaan Bapak Ibu untuk dijawab dan nanti dibahas oleh presenter kita hari ini, yakni Mbak Oya. Baiklah, mungkin langsung saja kita mulai sesi webinar siang kali ini mengenai Esri User Conference Highlight tahun 2023. Mungkin di awal saya ingin bertanya dulu nih Mbak Oya, mungkin beberapa peserta webinar siang kali ini belum tahu UC tahun ini itu dilakukan kapan dan di mana, dan mungkin ada informasi lebih lanjut terkait dengan UC dari Mbak Oya yang hadir kemarin. Ya, jadi Esri User Conference atau kita singkatnya Esri UC tahun ini dilaksanakan di tanggal 10 sampai 14 Juli 2023. Jadi dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat, di mana full 5 hari berturut-turut kita datang untuk menghadiri event-event yang ada di Esri UC. Untuk tempatnya sendiri, Esri UC itu berlokasi di San Diego Convention Center di California, di Amerika Serikat. Kalau hari ini Mbak Oya, untuk webinar siang kali ini, kira-kira dari Mbak Oya akan bahas apa aja nih Mbak Oya terkait dengan UC? Oke. Sepertinya Amanda dan Bapak Ibu peserta webinar ini sudah tidak sabar ya untuk mendengar cerita dan keseruan-keseruan kita di Esri UC 2023 yang mungkin belum beberapa lama ini kita baru kembali ya. Untuk hari ini kita akan mulai dari deskripsi atau penjelasan singkat tentang apa itu Esri UC. Lalu kemudian apa saja sih yang bisa dilakukan di Esri UC, dan juga terakhir saya akan mendemokan salah satu teknologi terbaru dari salah satu produk Esri, yaitu ArcGIS Field Maps, yang mana fitur ini baru diluncurkan tepat sebelum Esri UC berlangsung. Oke, mungkin di awal Mbak Oya, di poin 1 ya, mungkin boleh diceritakan nih kepada saya dan mungkin peserta webinar yang hadir juga, Esri User Conference tuh mungkin aktivitasnya atau mungkin event apa, itu mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut, Mbak Oya? Ya, jadi Esri UC ini merupakan salah satu event GIS atau event showcase teknologi GIS terbesar di dunia ya, yang mana Esri UC diselenggarakan atau diadakan oleh Esri sendiri. Tahun ini dikunjungi oleh 18.000 peserta secara offline, dan juga tidak hanya offline, Esri UC juga
mengundang orang-orang yang mungkin tidak bisa mengunjungi secara offline untuk register secara digital. Jadi kita bisa mengikuti sesi-sesi di SRIUC secara daring seperti itu ya, lewat portal SRIUC itu sendiri. Jadi bisa menonton sesi-sesinya itu via video, lalu kemudian bisa melihat demo-demonya itu via video juga, seperti itu. Nah, lalu SRIUC sendiri tidak hanya dimeriahkan oleh ESRI saja ya, oleh pihak ESRI saja dan distributor saja, tapi partner-partner ESRI seperti penyedia hardware, penyedia perangkat survei, ataupun konsultan-konsultan yang bergerak di bidang GIS itu juga berpartisipasi untuk memamerkan teknologi dan karya-karya mereka di sesi exhibition-nya di SRIUC. Dan juga para GIS entusias, GIS profesional, peneliti, bahkan mahasiswa ya ataupun student itu juga di sini bisa bergabung, bertukar pikiran dan saling meng-share pengalamannya satu sama lain tentang macam-macam. Tidak hanya tentang pengalaman mereka memakai teknologi GIS, tapi juga mungkin pengalaman mereka secara personal dan career development. Wah, berarti SRIUC ini dihadiri oleh banyak sekali peserta yang dari background yang berbagai macam juga ya Mbak Oya kemarin ya. Mungkin boleh diceritain juga Mbak Oya pas kemarin hadir di UC, apa sih yang membedakan UC tahun ini dengan UC tahun-tahun sebelumnya? Atau mungkin ada yang menarik di tahun ini, tema yang dibawakan? Ya, jadi setiap tahunnya SRIUC itu memiliki tema tersendiri. Untuk tahun 2023 ini kita mengambil tema GIS Creating the World You Want to See, atau GIS mewujudkan dunia yang kita ingin lihat, seperti itu ya. Jadi maksudnya apa nih tagline GIS Creating the World You Want to See? Masing-masing kita ini kan punya role ya, punya peran dan punya expertise masing-masing. Misalnya saya sebagai GIS analis yang memiliki background perencanaan wilayah kota, seperti itu ya. Yang mana saya bisa menggunakan tools GIS saya untuk mewujudkan kota yang bersih misalnya, atau kota yang tertib. Nah, ada orang lain misalnya seorang researcher, dia memiliki misi hidup gitu ya, atau spesialisasi untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, si researcher itu pun juga bisa menggunakan GIS untuk mewujudkan apa yang dia inginkan tadi gitu ya, lingkungan yang berkelanjutan. Jadi dia melalui analisisnya, melalui studinya, dan melalui penelitian-penelitian yang bersifat geospasial, dia bisa mewujudkan apa yang ia cita-citakan, yaitu lingkungan yang berkelanjutan. Ada lagi misalnya dari electrical engineer ya, mereka memiliki misi, katakan misalnya PLN seperti itu, mereka memiliki misi untuk menyalurkan distribusi listrik ke daerah-daerah terpencil. Nah, ini pun juga bisa dibantu oleh GIS dengan melakukan planning, kemudian visibility analysis. Jadi GIS itu adalah tools untuk membantu kita orang-orang yang berbeda dengan expertise yang berbeda-beda dan misi atau keinginan yang berbeda-beda pula untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Wah, menarik sekali ya tema yang dibawakan tahun ini, memang bisa mengakomodir berbagai macam profesi atau mungkin berbagai macam permasalahan dari berbagai macam background juga ya, Mbak Oya ya. Mungkin dari tadi Mbak Oya sempat mention ada researcher, lalu juga electrical engineer gitu ya. Ada nggak Mbak Oya mungkin permasalahan, isu atau case yang menarik nih dari kalangan-kalangan yang mungkin sifatnya non-GIS gitu ya, dan melakukan dan menyelesaikan permasalahan dengan bantuan GIS gitu. Ya, jadi di Esri User Conference kita banyak mendengar success story ya dari pengguna-pengguna
ArcGIS dan GIS profesional dari seluruh dunia. Nah, saya mau cerita beberapa case yang menurut saya menarik dan sangat berkaitan dengan tagline tema UC tahun ini, yaitu GIS Creating the World You Want to See. Oke, kita mulai dari cerita pertama, case dari National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA. Jadi NOAA ini adalah lembaga riset di Amerika dan policy making juga yang berfokus kepada studi-studi tentang lingkungan kelautan. Jadi NOAA ini memiliki cita-cita dan membuat sebuah konsep mengenai the new blue economy, di mana laut itu memiliki potensi sumber daya yang sangat besar, mulai dari sumber daya yang sifatnya material seperti itu ya, sampai kepada sumber daya yang mana laut itu bisa melindungi kita dari bencana-bencana alam ya. Jadi laut itu kan punya sumber daya ikan ya, yang mana ikan itu bisa kita gunakan, bisa kita konsumsi sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari ya, makan. Lalu kemudian laut itu sebenarnya juga punya kondisi geografis yang unik masing-masing sehingga bisa melindungi kita dari bencana-bencana. Misalnya laut ada bakaunya ya, ada mangrove-nya. Mangrove bisa melindungi kita dari pasang surut yang ekstrim ataupun terjangan ombak tsunami. Nah, jadi masing-masing entitas di laut itu punya potensi yang bisa membantu manusia tidak hanya untuk pemenuhan ekonomi, namun juga untuk safety, keselamatan. Nah, dengan menggunakan GIS, NOAA ini memetakan dan melakukan analisis data spasial dari tiap-tiap potensi laut yang ada tadi untuk dinilai perannya secara ekonomi dan secara pemberian safety bagi manusia tadi ya. Misalnya contohnya perlindungan terhadap bencana alam seperti itu. Jadi mereka membuat data tentang kelautan yang komprehensif sehingga data tersebut bisa dianalisis secara kompleks dan secara lengkap untuk berbagai macam kebutuhan. Wah, menarik sekali ya bagaimana penyelesaian masalah tadi lingkungan kelautan ya, Mbak Oya ya. Bisa ada keterlibatan GIS dalam memberikan new insight di dalamnya ya. Mungkin kalau tadi kita bicara soal lingkungan kelautan, Mbak Oya, ada lagi nggak selain hal tersebut? Mungkin isu yang menarik atau mungkin pas Mbak Oya dengar, wah ini pertama kalinya nih saya mendengarkan ada inovasi baru gitu ya di dunia GIS. Ya, jadi cerita kedua ini lumayan unik ya menurut saya, dan saya juga secara pribadi tersentuh gitu ya dengan solusi yang diwujudkan oleh salah satu user kita ini. Jadi use case kedua datang dari The Netherlands Kadaster atau Kadaster Netherlands, di mana Kadaster Netherlands ini membuat sebuah inovasi yang bernama Tactile Maps. Jadi Tactile Maps itu adalah peta yang dicetak di media timbul, misalnya kayu yang ada timbulnya, kalau diraba itu timbul seperti itu ya. Nah, Tactile Maps ini kurang lebih seperti buku Braille gitu ya. Kalau teman-teman tahu, buku Braille itu adalah buku yang dicetak menggunakan abjad Braille, yang mana sangat membantu teman-teman yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan untuk membaca. Nah, di sini Tactile Maps mengadopsi ide tersebut, dan Tactile Maps ini digunakan oleh rekan-rekan kita yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan untuk dapat membaca peta. Jadi mereka bisa mengetahui misalnya di mana lokasi ruangan tertentu gitu ya, atau di mana lokasi toilet di suatu gedung. Atau misalnya ketika mereka di luar, dengan Tactile Maps ini bisa mengetahui kondisi sekitar lingkungannya, seperti di mana tempat penyeberangan,
ataupun di mana jalur pedestrian, sehingga mereka tahu di mana harus berjalan. Nah, hal-hal yang seperti ini menurut saya sebenarnya bukan mematahkan ya, sebenarnya menambah pengetahuan kita tentang solusi geospasial, di mana kalau kita berbicara tentang solusi geospasial, pasti kita akan berbicara tentang peta yang sifatnya visual, dengan simbologi, warna, bentuk, dan sebagainya. Namun dengan adanya tactile maps ini, seakan-akan solusi geospasial itu memberikan mata gitu ya bagi teman-teman yang mungkin keterbatasan gitu dalam penglihatan, sehingga GIS itu tidak hanya bisa creating the world you want to see, tapi juga memberikan ability to see to people who is not be able to see like others gitu. Wah, menarik sekali ya. Ini juga mungkin saya dan beberapa Bapak Ibu peserta webinar yang hadir baru pertama kali juga nih mendengar adanya inovasi tactile maps untuk mungkin teman-teman yang punya keterbatasan penglihatan ya, yang memang saya setuju sekali tadi dengan yang Mbak Oya sampaikan, kalau biasanya peta identik dengan visual, tapi sekarang ternyata sudah ada inovasi bahwa peta yang sifatnya visual mungkin bisa mengakomodir teman-teman yang memiliki keterbatasan penglihatan. Oke, Mbak Oya, kalau tadi kita mungkin sudah bahas soal tema-tema menarik gitu ya, atau isu-isu yang menarik saat TUC kemarin. Kalau secara activity, Mbak Oya, mungkin boleh di-share juga apa aja sih yang bisa, atau pengalaman Mbak Oya kemarin, acara apa saja yang diikuti selama UC 2023? Ya, selama UC kita mengikuti dari awal sampai akhir ya, dari mulai hari Senin sampai hari Jumat. Nah, Esri UC dibuka di hari Senin dengan plenary session oleh Presiden Esri sendiri ya, yaitu Jack Dangermond. Di mana di plenary session full day, Jack Dangermond ini memberikan kata-kata motivasi, ya bisa dibilang seperti itu, untuk para hadirin peserta UC dan merimain kembali bagaimana GIS ini bukan hanya sebagai tools, tapi GIS ini juga menjadi salah satu kapabilitas kita sebagai umat manusia untuk bisa memberi dan mewujudkan hal-hal yang baik dan positif di lingkungan kita, seperti tadi ya, menyalurkan listrik ke daerah terpencil, membuat lingkungan yang aman, sehat, seperti itu. Nah, selain sebuah sebuah dukungan moral dari Jack Dangermond, beliau juga memaparkan tentang teknologi ARGIS yang terbaru, yang mana sudah didevelop bersama-sama oleh tim Esri selama 1 tahun belakangan ini. Dan Jack juga melakukan apresiasi kepada beberapa user-user yang sudah menggunakan teknologi GIS dengan inovatif ya. Nah, selain itu, selain Jack juga di plenary session ini ada update juga dari tim product manager Esri, yang mana mereka juga melakukan showcase atau live demo untuk produk-produk tertentu yang biasanya happening gitu ya, yang banyak dipakai oleh orang-orang. Wah, bisa dilihat berarti di paparan Mbak Oya nih ada foto bersama ya dari tim Esri Indonesia dengan Jack Dangermond itu ya berarti ya? Ya, betul. Oke. Selanjutnya mungkin Mbak Oya tadi sampaikan ada teknologi update ya. Ada nggak sih sesi khusus, kalau ini kan sesinya dengan Jack Dangermond selaku Presiden Esri gitu ya. Ada nggak kalau sesi khusus yang memang spesifik terkait dengan teknologi update di Esri, di ARGIS gitu? Nah, sesi khusus itu dimulai dari hari Selasa.
Jadi sesi khusus atau bisa dibilang parallel session ya, karena banyak sekali sebenarnya sesi-sesi yang bisa kita ikuti di UC. Jadi parallel session itu biasanya dibagi ke kelas-kelas, exhibition, lalu ada pameran-pameran lainnya misalnya. Nah, sesi paralel ini salah satunya adalah Argis Product Update, di mana masing-masing product engineer, product manager, product developernya Argis itu bisa secara detail melakukan update terhadap menyampaikan update kepada pengunjung terhadap fitur-fitur baru di produk mereka. Nah, kalau misalnya teman-teman ada suatu produk yang pingin banget nih dipelajari dan pengen tahu update dari produk tersebut, atau sebenarnya cuma pengen kenalan nih sama produk manajernya, teman-teman bisa mengunjungi sesi yang ini, Argis Product Update. Nah, sesi ini free to access, di mana kalau misalnya kita sudah memiliki akses ke UC, ini semua sesi kita bisa ikuti. Jadi Argis Product Update itu sendiri, kalau saya pribadi, karena saya ingin tahu tentang produk-produk 3D, maka saya fokusnya adalah masuk ke kelas-kelas produk update yang sifatnya 3D ya, seperti kayak Argis Urban, City Engine, seperti itu. Oke, berarti ada juga ya sesi khusus yang membahas terkait dengan update teknologi terbaru ya. Nah, selain itu, ada nggak Mbak Oya mungkin acara atau sesi yang sifatnya tuh exhibition gitu ya? Atau yang mana kita bisa keliling gitu kan, mungkin ada pameran atau apa selama UC kemarin? Wah, kalau exhibition pasti ada dong, gitu ya. Namanya juga Esri User Conference, kalau nggak ada exhibition atau nggak ada pameran itu kayak kurang lengkap. Jadi untuk exhibition kita ada juga ya, selain kelas-kelas tadi ada juga exhibition. Ada 2 tipe exhibition di Esri UC. Pertama, exhibition yang map gallery, dan kedua exhibition untuk teknologi. Kalau di sini mereka menamainya expo. Kita cerita dulu nih tentang map gallery. Jadi di Esri UC itu selain acara offline-nya ya di San Diego, sebenarnya ada juga perlombaan atau kompetisi di mana para user dari seluruh dunia itu bisa submit karya mereka, peta mereka ke dalam map gallery competition ini. Jadi map gallery ini bisa dilakukan secara online maupun offline juga. Jadi peserta itu bisa submit macam-macam, bisa submit interaktif map, bisa mensubmit poster, dan kalau misalnya poster itu mereka mau mau showcase kan di acara SRUC seperti ini, di panel-panel fisik seperti ini bisa banget gitu. Ya, jadi map gallery ini adalah kumpulan karya-karya, peta-peta, dan analisis-analisis yang dibuat oleh pengguna Esri dari seluruh dunia. Dan tidak cuma pengguna Esri yang profesional juga, jadi map gallery ini juga mengakomodir peta-peta yang dibuat oleh Esri Young Scholar Awards atau mahasiswa-mahasiswa yang menang perlombaan Esri Young Scholar itu. Dan dari Indonesia kita punya Agnes dari Universitas Gadjah Mada sebagai pemenang Esri Young Scholar Award 2023, di mana Agnes ini juga diundang untuk menghadiri Esri User Conference dan memamerkan studinya di sana. Menarik sekali ya. Tadi udah lengkap nih, udah di awal ada plenary, lalu juga ada update teknologi, terus terakhir ada exhibition tadi yang baru disampaikan Mbak Oya. Nah, tadi Mbak Oya sempat mention kalau ini Esri User Conference ya. Ada nggak nih, kayaknya belum diceritain nih dari tadi, terkait dengan sesi yang mungkin melibatkan user gitu. Atau mungkin yang memang user bisa present atau bisa memaparkan solusi-solusi yang sudah dikembangkan dengan platform Argis. Oke, nah karena namanya user conference ya, jadi sebenarnya tidak hanya Esri yang punya acara gitu ya, tapi juga user
dan juga partner Esri yang dikasih kesempatan untuk meramaikan acara ini. Jadi selain user, partner, di mana user ini juga sebenarnya bisa ketemu sama partner nih. Jadi ketiga entitas ini bisa berhubungan satu sama lain. Jadi user ketemu Esri, user ketemu partner, partner ketemu Esri, dan pertemuan tersebut bisa diakomodir di sesi exhibition lainnya ya, yaitu Expo. Di mana Expo ini baik Esri, partner, user itu bisa berdiskusi satu sama lain, dan biasanya kalau Esri dan partner itu mereka bisa buka booth di pameran Expo ini. Nah, kalau misalnya Esri mereka buka booth untuk tiap-tiap produk ya. Jadi tiap-tiap produk nih macam-macam, ada Argis Enterprise, Argis Pro, Argis Survey 1, 2, 3, bahkan special interest pun juga dia punya booth. Jadi kalau misalnya kita sebagai part of organisasi tertentu atau part of company tertentu ingin berdiskusi lah ya tentang bagaimana saya bisa mengembangkan GIS untuk bisnis saya, itu bisa banget dan wajib banget ke Expo ini. Nah, kalau misalnya ada software Esri nih yang ingin dipelajari ya, atau cuma sekedar ingin melihat demonya, itu bisa datang ke booth Esri untuk tanya-tanya ataupun bisa minta untuk hands-on demo langsung. Nah, seperti ini saya juga berkesempatan di Expo untuk mencoba VR ya, virtual reality dari Argis, di mana itu keren banget. Sayangnya saya tidak bisa mengambil videonya karena ya apa yang saya lihat itu di videonya gitu. Ya, di Expo ini bisa dibilang wahana eksplorasi untuk teknologi GIS terbaru baik dari Esri maupun dari partner. Wah, berarti menarik sekali ya, di Expo ini bisa bertemu dengan berbagai macam product manager, mungkin yang tadi Mbak Oya bilang, bisa interaksi langsung dan juga tidak hanya dari Esri, tapi juga partner-partner Esri ya, Mbak Oya ya. Kalau tadi kesempatannya mungkin user untuk bisa interaksi, apakah ada satu sesi yang mengakomodir bahwa user nih sebagai gestar gitu, atau usernya bisa tampil present kah, Mbak Oya? Ya, jadi user conference ini kalau user itu tidak dikasih panggung gitu ya, rasanya tidak afdol. Nah, di user conference atau di S3UC ini kita juga punya sesi di mana partner centric ya, partner centric. Partner itu diberi penghargaan ataupun diberi kesempatan untuk share tentang pengalaman mereka. Jadi ada sesi user presentation di mana partner bisa share tentang success story mereka di negara masing-masing atau di bisnis masing-masing dan bercerita ke seluruh peserta S3UC di sesi user presentation tersebut. Nah, di sini kita punya rekan dari Indonesia yang mereka submit abstrak dan accepted ya, dan diterima, dipilih oleh Esri untuk memaparkan use case mereka di user presentation Esri UC. Tentunya keren banget ya, bisa dipilih oleh Esri sendiri untuk memaparkan tentang success story mereka. Nah, kira-kira siapa nih ya user dari Indonesia yang bisa dipilih oleh Esri untuk paparan di sini? Nanti coba kita akan kenalan nih sama user yang keren banget ini. Wah, pasti Bapak Ibu yang atau peserta webinar yang hadir online juga penasaran nih, kira-kira siapa user yang mendapatkan kesempatan untuk memaparkan solusi GIS yang sudah mereka bangun kepada audiens yang dari seluruh dunia ya, maksudnya audiensnya cukup beragam dan dari berbagai macam background dan dari berbagai negara ya Mbak Oya ya. Kalau tadi presentasi, mungkin di paparan nih ada di sebelah kanan ada award ceremony.
Nah, mungkin boleh dijelaskan juga nih Mbak Oya, SAG Award ini terkait dengan apa nih? Ya, jadi award ceremony ini sebenarnya ada dua. SAG Award, ya, Special Achievement in GIS, dan Esri Young Scholar Award tadi. Jadi kalau Esri Young Scholar Award ini memang dikhususkan untuk mahasiswa ya, mahasiswa yang memiliki karya-karya dalam GIS yang extraordinary seperti itu. Nah, namun untuk SAG Award ini diberikan kepada organisasi-organisasi ataupun lembaga-lembaga di seluruh dunia yang sudah membuat solusi GIS atau sudah menerapkan workflow yang memiliki GIS di dalamnya, dan itu dinilai oleh Esri pribadi ini sangat inovatif, sangat memiliki breakthrough lah ya dalam penggunaan GIS di alur kerja mereka. Oke. Ya, jadi SAG Award untuk tahun ini dari Indonesia ini kita memiliki 2 orang perwakilan dari Indonesia yang menang SAG Award dan langsung menerima award dari Esri. Sebenarnya udah ke-spill nih Mbak Oya nih, ada di layar ya, ada salah satunya adalah Telkomsel ya. Tapi nanti ada penjelasan mungkin apa sih solusi apa yang dibangun oleh teman-teman di Telkomsel sehingga bisa mendapatkan SAG Award. Langsung kita spill aja kali ya Mbak Oya ya. Untuk siapa sih user yang tadi disebut, salah satu user Esri Indonesia yang keren banget bisa hadir, bisa present, dan tadi Mbak Oya sempat sebut ada 2 instansi yang mendapatkan SAG Award. Nah, siapakah itu? Mungkin boleh langsung kita reveal kali ya, Mbak Oya. Ya, untuk SAG Award untuk tahun ini dimenangkan oleh Kementerian PUPR dan Telkomsel. Nah, karena mereka berasal dari 2 organisasi yang berbeda-beda, tentunya mereka punya alasan tersendiri nih kenapa use case mereka ini dipilih untuk dimenangkan SAG Award. Kita mulai dulu kali ya dari PUPR ya. Kementerian PUPR di sini dipilih oleh Esri karena inovasi mereka itu ya dalam menggabungkan data GIS dan data BIM di dalam reporting mereka seperti itu. Jadi karena memang PUPR ini kan kementerian yang mengurusi tentang pekerjaan umum ya, konstruksi, engineering dan sebagainya. Tentunya mereka juga tidak bisa lepas dari software yang sifatnya itu CAD atau BIM. Nah, namun mereka juga butuh geospasial atau GIS dalam memasukkan informasi spasial atau koordinat di data CAD dan BIM tersebut, di mana integrasi CAD dan BIM ke GIS itu sebenarnya tidak mudah. Namun PUPR ini berhasil membuat sebuah workflow yang cukup kompleks, cukup end-to-end, dan bisa menjawab bagaimana alur data BIM dan GIS itu saling berinteraksi satu sama lain dan melengkapi informasi yang ada. Nah, berarti tadi PUPR ya mungkin Mbak Oya yang disampaikan ya. Ada lagi mungkin kalau terkait dengan PUPR atau kita langsung ke Telkomsel nih Mbak Oya? Ya, mungkin seperti itu ya untuk PUPR. Kalau Telkomsel, nah ini beda lagi karena mereka kan provider telekomunikasi. Nah, di sini Telkomsel masih tentang GIS juga. Mereka sudah mengadopsi penggunaan 3D GIS. Tentunya 2D GIS juga dipakai ya, tapi mereka menambahkan satu aspek baru yaitu 3D GIS untuk menganalisis cakupan sinyal ya, cakupan sinyal di area-area, bisa jadi perkotaan, bisa jadi area pedesaan gitu ya, yang mana 3D aspek ini sangat berperan bagi analisis cakupan sinyal, karena bisa jadi sinyalnya nggak bisa
cakupannya terhalang misalnya oleh gedung ataupun gunung. Nah, di sini dengan menggunakan 3D GIS mereka memetakan hal itu sehingga bisa tahu misalnya mereka harus melakukan apa atau harus memasang apa gitu ya biar sinyalnya itu lebih kuat. Nah, hal-hal ini yang menurut Esri spesial banget gitu karena tidak hanya menggunakan data 2 dimensi tapi juga sudah mengadopsi 3D GIS yang mana ini merupakan teknologi yang emerging di saat ini. Wah, menarik banget ya tadi dari PUPR dan Telkomsel yang memenangkan SAG Award ya Mbak Wea. Nah, bergeser ke sebelah kanan. Ternyata tadi sudah ke-reveal nih user yang mendapatkan presentation. Kesempatan present adalah Kementerian KLHK. Mungkin boleh diceritakan juga Mbak Wea terkait dengan presentasi yang dipaparkan oleh rekan-rekan dari Kementerian KLHK. Nah, kalau untuk KLHK khususnya di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan ya, mereka seperti tadi untuk diundang ke user presentation ini mereka mengirimkan abstrak, di mana abstrak tersebut nanti akan berkembang menjadi sebuah presentasi yang akan di-share kepada attendance di user presentation. Cerita yang mereka angkat di sini adalah success story mereka menggunakan ArcGIS platform dan banyak software ArcGIS untuk mendukung workflow penegakan hukum di kawasan hutan. Jadi penegakan hukum di kawasan hutan itu kan dimulai dari deteksi dulu ya, deteksi atau pelaporan, lalu kemudian data pelaporan itu dianalisis sehingga dilihat bahwa sebenarnya pelanggaran ini berat atau tidak seperti itu. Lalu kemudian ditindaklanjuti. Nah, untuk melakukan deteksi itu mereka menggunakan berbagai macam metode, mulai dari survei yang mana menggunakan survei 1, 2, 3, lalu kemudian menggunakan Geo AI juga ya, dari citra satelit melihat daerah-daerah yang teridentifikasi lahannya itu terbuka karena harusnya sebenarnya kawasan hutan itu tidak boleh dibuka misalnya. Nah, lalu kemudian mereka overlay dengan data spasial yang sifatnya hukum ya, misalnya kawasan hutan ini kawasan hutan produksi atau kawasan hutan lindung dan sebagainya. Nah, di sini mereka melakukan analisis yang bisa dibilang berantai, berkelanjutan, dan GIS itu masuk ke tiap-tiap tahap dari penegakan hukum. Wah, menarik sekali ya tadi dari background industri yang instansi yang berbeda juga ya dari lingkungan hidup. Tadi mungkin kita udah bahas terkait dengan acara-acara atau kegiatan yang bisa diikuti yang sifatnya mungkin formal ya Mbak Oya. Nah, saya juga penasaran nih di luar dari rangkaian acara tadi selama 5 hari ya di UC, apakah ada kegiatan yang sifatnya fun activity yang bisa diikuti para peserta yang hadir? Oke, tadi kan kita udah bicara acara formal dan ya mungkin serius gitu ya, dan memperkaya pengetahuan kita. Tapi ada nggak sih acara yang sifatnya itu memperkaya network kita misalnya, memperkaya hubungan kita dan pertemanan kita dan mempererat silaturahmi gitu ya ke GIS enthusiast lain. Jadi di SRIUC ada beberapa pilihan acara yang sifatnya itu fun. Pertama networking and socializing plus sebenarnya dinner bareng gitu. Jadi biasanya networking and socializing ini diadakan setelah sesi user presentation ataupun sesi expo tadi, di mana mereka menyediakan free food gitu ya. Jadi para pengunjung itu bisa makan malam bareng, free snack, free drink seperti itu. Sambil kenalan nih, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita tentang pengalaman kita di negara kita masing-masing.
Lalu kemudian untuk yang demen olahraga, Esri UC juga menyediakan acara fun run. Jadi kalau yang mau olahraga santai juga bisa, ataupun mau berkompetisi ini juga bisa di acara fun run ini. Lalu kemudian yang ketiga, kalau mungkin alternatif dari run ya, dari lari itu adalah yoga. Nah, jadi biasanya ibu-ibu nih yang demen yoga gitu ya. Di sini Esri UC mengadakan 2 kali morning yoga, di mana para peserta ini bisa ikut dan langsung dikasih yoga mat-nya juga gitu. Jadi ada yoga mat khusus Esri yang bisa jadi kenang-kenangan, bisa dibawa pulang juga ke rumah bahwa oh ini nih cindramata dari Esri, yaitu yoga mat. Oleh-oleh ya. Wah, berarti sudah lengkap ya rangkaian dari formal yang tadi ada plenary, technology update, lalu juga exhibition, sampai terakhir nih ada juga fun activity. Nah, mungkin Mbak Oya terakhir kalau di poin awal highlight itu Mbak Oya sempat mention bahwa ada news technology update. Dan berarti semenjak UC sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 1 bulan ya Mbak Oya ya. Ada nggak mungkin yang bisa di-share kepada para peserta webinar teknologi yang memang sudah dicoba atau mungkin yang sudah diimplementasikan hasil oleh-oleh dari UC nih Mbak Oya? Oke, jadi ada nih salah satu demo singkat saya juga ingin share ke Bapak Ibu peserta webinar tentang update fitur di ArcGIS Field Maps. Jadi fitur baru di ArcGIS Field Maps ini adalah geofencing message dengan bahasa ArcCAD. Ya, jadi geofencing ini mungkin kita refresh dulu ya, istilah geofencing ini apa. Geofencing ini adalah alerting real time ketika kita memasuki area tertentu. Bisa jadi misalnya karena area tersebut sebenarnya kita tidak boleh masuk ke sana ya, atau area tersebut ada potensi bahaya, sehingga surveyor lapangan itu wajib untuk diberitahu bahaya-bahaya yang mungkin terjadi di area tersebut. Nah, di sini ArcGIS Field Maps ini memiliki fitur tersebut, dan per tahun 2023 ini notifikasi dari geofencing itu bisa dikustomisasi dengan bahasa ArcCAD, sehingga bisa kita masukkan informasi dari suatu kolom atribut atau informasi jam misalnya, atau informasi lainnya. Dan bisa kita set juga bahwa misalnya kalau jam tertentu si area tersebut sebenarnya boleh dimasuki, tapi kalau misalnya sudah lewat dari jam tersebut dia sudah menjadi restricted area. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita perkaya dengan ArcCAD sehingga geofencing-nya bisa dikustomisasi. Mungkin saya izin untuk share demo dari laptop dan dari handphone saya. Kebetulan saya juga membawa handphone yang sudah terinstall Field Maps-nya. Ya, jadi untuk mengatur geofence message itu kita bisa membuka Field Maps Designer ya. Jadi di Field Map Designer ini kita buka maps yang ingin menjadi basis survei kita. Nah, di sini ada pengaturan untuk geofence, di mana di sini saya menggunakan geofence berbentuk poligon. Jadi poligon warna orange ini adalah area-area yang menjadi geofence-nya, atau area yang di sini saya merancangnya sebagai area yang restricted atau yang tidak boleh dimasuki. Nah, di sini pun saya juga punya keterangannya. Area pertama adalah military zone atau zona militer.
Dan area kedua adalah airport safe zone atau area bandara. Nah, kalau misalnya surveyor saya yang menggunakan field maps ini kebetulan memasuki daerah tersebut, saya ingin mengirimkan alert ke field maps mereka. Nah, di sini saya bisa ngeset alertnya. Alertnya entering restricted area. Jadi ketika nanti alert itu berbunyi, si surveyor via field maps itu mereka juga ternotifikasi ya. Kenapa nih kok ada alert? Oh ternyata mereka di alert karena entering restricted area. Lalu kita pilih berbasiskan layer mana dan actionnya apa, location alert atau location sharing. On enter. Nah, message-nya bisa kita customisasi. Jadi di sini saya mengetik you are entering restricted area of kurung kurawal keterangan. Nah, ini yang menjadi bahasa arcade yang mana dari kolom keterangan ini nanti saya akan mengambil isi dari atribut ini ya. Apakah military zone ataupun airport safe area, tergantung area yang saya masuki tadi. Jika sudah, sebenarnya kita juga bisa mengeset untuk yang on exit, tapi di sini saya on enter saja. Saya klik save. Lalu saya kembali ke tampilan mobile dari field maps-nya ya. Nah, di sini kebetulan posisi saya sudah ada di restricted area. Dan kalau Bapak Ibu melihat field maps yang versi terbaru, di sini ada tombol untuk menyalakan location alerts. Kita turn on kan, lalu ketika posisi saya sedang berada di zona restricted area yang kita atur geofence-nya, saya akan menerima notifikasi seperti ini. Entered area. You are entering a restricted area of the military zone. Please refrain from accessing this area. Jadi si surveyor itu diberitahukan bahwa dia sudah memasuki area terlarang seperti itu ya. Mohon jangan tersebut. Itu. Kurang lebih demikian update fitur terbaru dari field maps di mana kita bisa mengatur pesan geofencing dengan menggunakan bahasa arcade dan sehingga membuat kustomisasi ini jauh lebih fleksibel. Bagaimana, Manda? Apakah cukup menarik demonya? Wah, menarik sekali ya. Tadi demo dan pembahasan siang kali ini. Dan kita sekarang masuk ke sesi Q&A, Mbak Oya, pertanyaan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, bisa langsung ke panel GoToWebinar di sebelah kanan. Dan ini sudah ada banyak sekali ya pertanyaan yang masuk. Beberapa pertanyaan mungkin kita pilih untuk siang kali ini ya Mbak Oya, karena kita kayaknya akan banyak menghabiskan waktu nih kalau semuanya kita jawab. Oke, pertanyaan pertama mungkin dari Bapak Adi. Bapak Adi bertanya Mbak Oya terkait dengan teknologi apa selama UC kemarin yang paling menarik atau yang terbaru di dunia GIS? Oke, ini langsung saya jawab. Boleh mungkin langsung dijawab dulu kali ya. Ya, kalau menurut saya pribadi ya yang karena saya nggak semua saya kunjungi teknologinya, ada beberapa saja. Namun kalau saya pribadi melihat updatean juga ya, baca-baca tentang update SRIUC, teknologi terbaru di dunia GIS ini sekarang adalah grametri untuk
kawasan yang sangat besar seperti itu ya, atau bisa dibilang cakupannya kawasan kota. Jadi GIS ArcGIS ini berkolaborasi dengan penyedia kamera survei ya seperti Leica atau Trimble. Mereka menyediakan kamera yang super canggih tersebut gitu ya. Kemudian ditempel di pesawat sehingga kalau misalnya ingin melakukan reality capture atau melakukan survei ortofoto untuk seluruh kota itu diambilnya menggunakan pesawat gitu dan ada kamera di bawahnya. Dan untuk mengambil ortofoto tegak itu mereka mengambil satu titik itu 5 kali potret gitu. Jadi potretnya itu nanti berdasarkan piramida, ada yang sebelah sini, ada sebelah sini, ada sebelah sini, ada sebelah sini, ada yang tegak lurus ke bawah. Nah, dari situ mereka membuat sebuah mosaik sehingga ortofoto yang dihasilkan itu benar-benar tegak. Jadi kalau misalnya kita lihat foto udara gedung kan biasanya kita lihat miring-miring kan karena tergantung angle fotonya dari gedung tersebut. Gitu. Tapi dengan kamera super canggih ini dan 5 kali foto, nanti dia akan melakukan kalibrasi sehingga foto drone atau citra yang kita ambil itu benar-benar tegak. Nah, berarti itu terkait dengan teknologi 3D ya mungkin Mbak Oya ya, ortofoto yang bisa diolah nanti menjadi data-data 3D ya? 3D dan data imagery. 3D dan data imagery, oke. Mungkin satu lagi nih Mbak Oya, ada pertanyaan terkait dengan teknologi terbaru. Wah, ini kayaknya GIS enthusiast yang sudah tahu produk Esri nih. Beliau menyebutkan, ini dari Ibu Fitri, beliau menyebutkan ArcGIS Knowledge. Apakah yang memang notabene merupakan produk baru di Esri? Wah, terima kasih Bu Fitri, ini pertanyaannya menarik sekali ya. Mungkin boleh dijelaskan Mbak Oya terkait dengan ArcGIS Knowledge, apakah kemarin sempat dibahas atau mungkin banyak dipaparkan di sana? Oke, ArcGIS Knowledge ya, ini menarik sekali karena ini benar-benar produk baru dan lagi happening banget gitu ya di kalangan GIS. Mungkin sedikit introduction dulu ke ArcGIS Knowledge. Jadi ArcGIS Knowledge ini adalah produk terbaru dari Esri yang mana ArcGIS Knowledge ini mengawinkan antara data spasial dengan graph database. Ya, jadi kalau selama ini kita kalau melihat data GIS ini kan datanya tabular ya, bisa dibilang data yang sifatnya itu terstruktur gitu. Namun akhir-akhir ini ada tipe data baru yaitu graph database, di mana dia tidak tabular tapi dia mengandalkan nodes-nodes dari informasi. Jadi misalnya dia akan mengandalkan asosiasi-asosiasi. Jadi misalnya kita bandingkan buah apel gitu ya. Buah apel ini punya informasi-informasi seperti warnanya merah, ya. Terus kemudian rasanya manis. Lalu apalagi ya? Ada satu apel namanya apel Malang gitu misalnya. Nah nanti dia akan berasosiasi apa sih yang sebenarnya dekat dengan apel bentuk lain gitu ya. Misalnya bukan buah tapi merah, apa misalnya cherry misalnya. Cherry, tapi cherry buah juga. Atau bola basket gitu ya. Apa sih sebenarnya kesamaan bola basket dan apel? Mungkin sama-sama bulat gitu bentuknya. Jadi dia akan menilai asosiasi-asosiasi dari objek-objek yang ada di database dan bisa diukur juga kemiripannya. Nah, ArcGIS Knowledge ini dengan logic association tersebut ini biasanya digunakan di intelligence ya. Jadi semacam ingin melihat asosiasi dari satu orang ke satu orang lainnya misalnya. Dia punya relasi apa gitu. Misalnya saya sama Manda sama-sama kerja di Esri gitu ya. Nah, ini akan dilihat relasi-relasi dari kedua
record dari data tersebut. Nah, ArcGIS Knowledge ini menambahkan informasi spasial dari graph database, ya, yang mana ArcGIS Knowledge sekarang kan masih sekedar extension di server dan desktop ya. Nah, untuk kedepannya, ArcGIS Knowledge ini akan melaunching sebuah aplikasi yang namanya ArcGIS Knowledge Studio, di mana ArcGIS Knowledge Studio ini adalah sebuah tools seperti BI atau business analyst, di mana nanti end user, pengguna yang sifatnya itu lebih kepada analis, bisa melakukan eksplorasi dari data-data yang disimpan di graph database yang sudah dikelola oleh ArcGIS Knowledge. Nah, ini akan launching sekitar akhir 2023 untuk ArcGIS Knowledge Studio. Wah, menarik sekali ya tadi teknologi terbaru di bidang ArcGIS. Nah, ini ada pertanyaan juga nih yang related terkait dengan update fitur nih. Dari Bapak Wendy Adrian, ada pertanyaan yang mungkin masih nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Apakah ada informasi update fitur untuk ArcGIS Pro versi rilis mendatang yang mungkin dipresentasikan di UC Conference kemarin? Wah, kalau berbicara tentang ArcGIS Pro, update fiturnya sangat banyak ya. Mungkin saya tidak bisa menceritakan satu-satu, tapi yang mungkin bisa saya sampaikan adalah update fitur terkait simbologi. Jadi, yang menurut saya ini sangat membantu untuk proses pembuatan peta. Nah, jadi di simbologi ini kita bisa mengatur simbologi ini agar tidak bertumpang tindih. Jadi misalnya kita sedang membuat peta untuk kawasan rekreasi ya, di mana kawasan rekreasi itu kan pasti ada satu titik yang mana punya informasi banyak sekali. Bisa jadi satu titik itu punya restoran, punya toilet, punya musola, punya nursery room gitu ya, punya drinking fountain juga. Nah, di sini biasanya kalau kita membuat peta dengan ArcGIS Pro itu karena informasinya itu dalam satu tempat itu bertumpang tindih gitu simbologinya. Namun di sini bisa kita atur kalau misalnya satu tempat ini memiliki informasi yang banyak, simbologinya itu bisa tidak bertumpang tindih. Jadi ini adalah fitur yang sangat powerful di ArcGIS Pro update terbaru yang bisa kita manfaatkan untuk pembuatan peta yang lebih jelas. Wah, menarik sekali ya tadi soal ArcGIS Pro. Walaupun mungkin mohon maaf rekan-rekan yang hadir online tadi melihat kamera ada iklan sedikit ya tadi ya yang tidak disangka. Nah, ini ada lagi nih Mbak Oya, mungkin saya masih bahas terkait dengan ArcGIS Pro karena ini pertanyaannya relate ya. Apakah ini dari Bapak Muhammad Eka Kusuma? Beliau menyampaikan saat ini berkembang data Google Earth Engine dan data raya penginderaan jauh. Apakah ArcGIS Pro sudah bisa mengakomodir kolaborasi untuk editing data, terutama melalui Python ArcGIS Pro dan dapat dioptimalkan dengan tools deep learning? Oke, kalau ArcGIS Pro sudah bisa mengakomodir pengeditan data atau analisis data dengan menggunakan Python, di sini sudah bisa ya. ArcGIS Pro ini memiliki fitur untuk melakukan editing data via geoprocessing tools, toolbox yang mana toolbox ini bisa diatur atau bisa dibuat dengan menggunakan Python script. Lalu kemudian deep learning di sini juga bisa dimasukkan gitu ya ke dalam ArcGIS Pro dengan menggunakan fitur notebook yang ada di ArcGIS Pro. Jadi kalau misalnya mau memperkaya analisis atau membuat deep learning package, di ArcGIS Pro ini juga sudah bisa dan langsung terkoneksi dengan Jupyter Notebook untuk menjalankan skripnya. Oke, berarti tadi udah ada 3 pertanyaan berturut-turut ya terkait dengan ArcGIS Pro. Nah, ini yang terakhir spesifik nih Mbak Oya untuk industri mining
Untuk industri mining dari Bapak Zainal Mutakin, ada pertanyaan, apakah ada update terkait ArcGIS untuk mining scheduling atau perhitungan resource dan reserve? Oke, untuk mining scheduling ya. Biasanya mining solution ini menggunakan kombinasi dari ArcGIS software yang macam-macam ya. Pengeditan data ini melalui ArcGIS Pro. Terus untuk kalkulasi 2 dimensi, kalkulasi 3 dimensi, kita juga menggunakan ArcGIS Pro. Tapi biasanya untuk scheduling mungkin bisa macam-macam ya hal yang bisa di scheduling. Apakah scheduling terhadap apa yang akan kita lakukan di lapangan, ataupun scheduling dari sisi pengolahan datanya. Kalau misalnya scheduling untuk hal yang akan dilakukan di lapangan, mungkin bisa dibantu dengan ArcGIS Workforce ya, yang mana Workforce ini bisa menjadi aplikasi survei lapangan juga untuk memberikan notifikasi bahwa sudah waktunya mengambil data atau sudah waktunya untuk melakukan pekerjaan apa gitu di lapangan. Nah, setelah pekerjaan tersebut dilakukan, lalu kemudian data itu diambil, diinput, secara analisis pun juga bisa dilakukan scheduling dengan menggunakan task manager yang ada di ArcGIS Pro gitu. Jadi task manager ini bisa kita atur tiap berapa hari sekali atau tiap berapa waktu sekali ini analisisnya itu bisa di running ulang seperti itu ya. Nah, ya untuk apa namanya solusi reserve tadi ya, mungkin saya mohon izin karena kebetulan background saya bukan mining, jadi mungkin saya bisa menjawab pertanyaan Bapak Zainal Mutakin ini setelah saya berdiskusi dengan teman-teman yang expertise di bidang mining ya. Jadi nanti mungkin akan saya coba bantu jawab dan akan saya kirimkan lagi jawabannya ke Bapak Zainal Mutakin. Oke, mungkin itu sudah. Wah, ada satu lagi nih sebagai penutup mungkin ya. Terakhir Mbak Oya, dari Bapak Irpal Gusnadi. Apakah ada contoh peta untuk waypoint tadi yang tumpang tindih? Mohon pencerahannya untuk suatu lokasi yang memiliki dua atau lebih titik, dua titik atau lebih. Ya, oke. Maksudnya ini untuk apa ya, contoh visualnya ya. Oke. Kalau untuk contoh visualnya, ArcGIS Pro Technology Update sebenarnya bisa Bapak Ibu lihat di rekaman sesi plenary. Jadi kalau penasaran selengkap apa atau fitur-fitur apa saja selain simbologi tadi yang bisa diatur, Bapak Ibu bisa buka atau Google saja Esri UC 2023 Plenary Session. Nah, di situ nanti bakal ada link untuk menonton plenary session secara replay dan juga untuk melihat contoh dari ArcGIS Pro dan fitur-fitur terbaru di dalamnya, termasuk yang simbologi tadi ya. Dan banyak sekali sebenarnya fitur-fitur baru yang ada di ArcGIS Pro dan software ArcGIS lainnya yang tidak bisa kita tunjukkan nih satu persatu di webinar ini. Oke, mungkin juga pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup dan pertanyaan terakhir. Bagi Bapak Ibu yang mungkin mohon maaf pertanyaannya belum bisa dijawab di sesi kali ini, bisa
bisa di layar sudah ada QR code yang bisa di-scan langsung ataupun bisa di-screenshot terlebih dahulu yang menyambungkan kepada website General Inquiry untuk memperoleh informasi lebih lanjut soal teknologi ArcGIS. Mungkin tadi dari contohnya, sebagai contoh Bapak Zainal Mutakin ingin bertanya lebih lanjut terkait dengan industri mining, bisa mencantumkan kontak dan kebutuhannya pada website terlampir. Dan juga sebelumnya terima kasih banyak Mbak Oya sudah meluangkan waktu dan menyempatkan hadir berbincang kepada peserta webinar siang kali ini terkait dengan Esri User Conference 2023. Dan yang terakhir, mungkin jika memang Bapak Ibu ingin mengetahui terkait dengan webinar selanjutnya yang akan diselenggarakan oleh Esri Indonesia, bisa scan QR code atau di screenshot QR code terlampir, nanti bisa klik subscribe dan dengan itu maka akan mendapatkan informasi ke depannya invitation terkait dengan webinar yang akan diselenggarakan oleh Esri Indonesia. Dan nanti recording dari sesi webinar kali ini juga akan dikirimkan melalui email kepada Bapak Ibu yang sudah mencantumkan emailnya pada saat registrasi. Kurang lebih cukup untuk siang kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Mbak Oya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang.